gambus misri. Lah biyen gambus misri ada ceritanya ono lakone. Lah ludruk, Endita dengan ludruk itu harus ngremo. Nah ngremo itu ada kidungannya, kidungan ngremo. Kalau masalah tari-tarian itu hanya menunjang untuk meramaikan. Kalau ludruk itu ngeremone, kidung ngremo tuh pur pelawak namanya ngepur. Jadi istilah ngepur pelawak itu nggak kidungan jula-juli, nggak dulinan. Terus banyolan satu datang itu bomnya banyolemu ya apa banyolo cuma kasih umpan itu kalau ludruk. Kalau nggak ada ngidungan ya duduk ludruk. Mas saya pernah nonton ludruk ya saya omongna salah satu ludruk main di Tambah Asri di Gang 1. Saya datang waktu itu libur dengan satu teman saya guru yang sekarang sudah kawin sama profesor, itu juga akan ludruk sampai ke Jakarta dengan saya. Ternyata tak kira itu sumbangan dari kampung Ngremo, tahu-tahu sudah main. Loh kok gini, tari Ngremo boletan tapi nggak ada kidungannya. Terus marah-marah sudah itu kok terus dagelan tuh ludruk iki opo gak iso ngomong. Orang-orang ditambah aja dikira saya ikut main karena saya termasuk senior ludruk. Dia tahu saya mainnya ludruk, pas saya ikut main Honda saya nonton, sehingga saya karena tanya orang pulang saya nggak itu ludruk Mas. Kalau nggak ada gitu kan sama dengan dulu ada salah satu stasiun TVRI buat ludruk glamor ngidung ngeremo teman saya satu pertama dua kali jatuh keluar almarhum Jojon. Loh dagelannya kok gitu, kok nggak ada ngidung. Lah itu bukan ludruk. Kalau ludruk itu harus ngeremo kidungan ngeremo terus ngebut namanya dagelan. Nah setelah ngidung jula-juli nggak dulinan apa wane dek zaman udah nggak itu ada gede itu baru keluar dari temannya satu itu gandengannya bomnya lawak terus buat ekstra bermacam-macam ludruk lu. Kalau lawak itu ada ekstra bis, ada ekstra apa ada itu banyolan menunjang nanti ludruk. Setelah lawakan ludruk main cerita ludruk yang sebenarnya itu dulu. Nggak tahu sekarang ada ludruk yang gitu langsung main. Itu saya bilang itu bukan ludruk. Nah itu loh Mas, karena orang nggak tahu kesadaran ludruk hanya dibuat permainan janji gini lah itu bukan ludruk. Kalau ludruk itu jujur satu harus ada di ngeremo itu lambangnya ludruk pambuko. Setelah ngeremo nanti kalau ada tari-tarian ada itu menunjang saja. Kalau orang punya hajat ya dikasih tari apa kan sekarang kan modelnya kan ada tari warudoyong, tari ampra arif, lenggang Surabaya itu tambahan. Kalau habis itu lawak itu kita siapkan pelawak ini ngepur, namanya ngepur. Lawak pertama jula-juli kidungannya terus gaya dulinan. Setelah itu lawak buat atraksi lawaknya dia. Setelah itu cerita ludruk, entah itu lakon sarip, entah itu lakon sawung galing. Ludruk itu Joko Sambang, Gembong Singoyudo. Itu ludruk cerita banyak ludruk seperti Sah Pahlawan Cak Durasim, Begupun Nomedoro, kalau ini pun tambah Soro itu kidungannya ludruk Mas. Itu namanya ludruk. Memang di Surabaya ini banyak ludruk, induknya banyak, tapi ludruknya orangnya ya itu aja. Seperti di Jombang ada ludruk ini, ada Mojokerto ludruk karya budaya, ludruk karya baru, masa baru. Jombang itu banyak ludruk. Surabaya ini berapa ludruk? Cuma pemainnya ya sudah tua-tua. Ya. Langsung durasinya katanya beda, Kalau ludruk ya. Samanya jenengan ya. Yang masih dianggap tradisional katanya sampai semalam suntuk. Memang. Kalau ludruk Mas tidak semalam suntuk, bukan ludruk. Mana dulu sama cewek Mas ya. RRI waktu itu orang minta gini. Waktu itu memang kita berdebat terus dibiarkan jam 2. Apa jawabannya orang ini menanggap?
Ludruk tengok larang-larang jam loro kok wis buyar. Orang jualan nang ludruk mesti kan kalau seorang jualan ada rujak kopi. Kopinya durung kita ludruk kok wis buyar. Gitu. Biasanya mulai jam berapa itu? Mulainya kan jam 9 itu ngeremo. Habis ngeremo itu terus itu kalau sudah acara ludruk ngeremo dagelan sampai cerita. Habis buyar itu kalau mau sebelum sholat itu sekarang itu ludruk Mas. Kalau nggak ludruk seperti ya memang saya juga pernah ngomong sama debat orang, kenapa ludruk ini kok jam 12 bisa main, tapi mainnya di mana? Kalau mau ada Pemkot yang buat ludruk 1 jam aja bisa. Saya syuting TVRI 1 juta 1 jam bisa, tapi ini ditangkap orang Mas. Oh gitu ya. Orang punya hajat tuh dia juta itu kadang-kadang sampai ada istilah sekarang ya, ada tari ular yang hanya waktunya hampir 1 jam, ada tari-tarian, terus ada kadang-kadang sumbangan yang punya hajat dari ini tari ngeremo, ya itu yang nggak pakai ngiduk tuh tari, bukan ngeremo. Oh berarti kalau ya Pak Said ya, artinya kalau ludruk yang pakem di panggung ludruk harus pakai pakem ludruk, kalau diundang di tertentu kita ya kondisional bisa ya. Ya bisa, itu terserah. Saya bisa buat 1 jam ngeludruk tuh pinter kok, sutradara pinter kok Mas. Buat dilakon sarip, diambil pucuk-pucuknya ada. Kita kan seperti kalau lakon sarip ada begandring. Orang sekarang nggak ngerti apa begandring. Kalau ludruk anu Pak Said, kalau seandainya ludruk pak gamelannya bukan pakai waranggono, pakai kaset itu bisa. Nggak bisa. Itu bukan ludruk Mas. Itu namanya bukan ludruk. Ludruk harus lengkap. Ada sindenya, ada tambahan kur. Kita siarkan kur kebanggaan dari area ludruk ini. Cek keluar barang itu pambuko. Remo itu sebagai pambuko ludruk. Itu Mas. Memang kalau ludruk itu anggotanya bukan 1 2, ada kadang-kadang 50 orang Mas. Sak pengerawite. Sekarang ludruk sekarang paling nggak dia 50 orang. Sak pengerawite, sak tandae, sak pemainnya, sak lawae itu, sak anak pegang son. Anak itu son. Satu tim ya? Satu tim, paling kering 50 ludruk itu. Makanya kalau orang nangkap ludruk itu siap makan. Tapi sekarang tradisinya orang masih ada. Siapa bilang ludruk akan punah? Tidak. Siapa bilang ludruk itu punah? Tidak. Ada. Sampai sekarang pun saya main. Yang umur saya 72 itu masih main ludruk, walaupun sudah putra tugas. Masih ada ludruk Mas. Jenengan anu Pak Said agak mundur ke belakang. Jenengan mulai jadi main ludruk mulai tahun berapa, umur berapa? Saya waktu itu masih bujang tahun 75 itu 74 sudah syuting film Janda Karminem sama almarhum Jala Titi Puspa Nukawani. Itu ludruk yang diambil, saya main di Asam Rowo. Itu diambil syuting film. Waktu itu main di Malang. Dulu kan ludruk itu ngedong Mas. Punya koyo ngedong topong ya, punya topong. Di Bojonegoro kadang-kadang kalau ludruk saya waktu itu 5 hari. Kalau ludruk topong itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu menghibur masyarakat daerah. Contohnya Mas, kita ngedong di Bojonegoro 1 bulan, 2 bulan, habis pindah lagi. Ada keliling gitu ya Mas? Keliling, topong itu keliling Mas. Itu topong keliling. Satu tadi perangkap, ada yang ngurusi panggung, ada izinnya dulu kan. Seperti habis ini dia pun mainnya di tengah kayak sawah, kebun gitu. Wah, terus ada kamar mandinya. Itu ludruk itu begitu Mas. Jadi ludruk itu pasukannya siap perang. Kadang-kadang kalau nggak payu hujan, itu orang kampung ngasih puhung, telo, tuh makan. Itu namanya gedong, topong. Nah, sekarang sudah nggak ada. Dulu gedong itu paling lama itu paling sedikit 1 bulan. Kalau dulu ludruk saya Mas, karena RRI itu. Kalau dulu masuk jurnal langsung RRI atau dulu seniman ludruk murni pertama langsung RRI. Oh, itu kan saya juga bukan peranan watak, bukan peranan. Saya waktu itu hanya gontok, tahu gontok Mas? Bagian perang. Pertama kali ikut ludruk di RRI bagian perang. Terus ada yang bilang itu lagu gebuk, ada bagian-bagian gebuk. Itu belajar. Belajar akhirnya bisa vokal. Itu belajar
melancarkan tata bahasa, melancarkan vokal saya. Itu ledang, tau mas ledang? Ledang itu bende. Bende apa nih? Bende itu sudah ada 2 saksikan. Bende, kalau orang desa bende atau ledang. Saksikan nanti malam lutur gini main di ini. Naik motor muter kampung Muter gitu. kampung itu. Oh, dulu. Ledang atau bende. Oh, jalan dulu sampai situ Itu dulu. belajar untuk belajar melancarkan Vokal. bahasa. Untuk melancarkan itu saya. Jadi saya bisa itu diajari sama sutradara almarhum semua. Kan dadi iki dan bisa ngomong dulu ya gerudak-geruduk lutur pertama mas, lutur pertama. Akhirnya sampai bisa peranan. Kamu lakon ini ya, kon delok aku dadi gini. Saya contoh akhirnya bisa. Akhirnya saya jadi peranan pemain patah antagonis jadi gini. Kan bisa ada kelakon ini. Mana ada cerita Gunawi dihukum gantung gitu, ceritanya Geger Winongan sama. Tuan Tanah Kedawung itu sama, lu Geger darah Perpulinggo sana lakonnya itu. Ceklen nih kilo tua di itu sakit saungalin. Yang lo Kapten Hondo. Itu pun saya belajar. Ya apa dodang dari siang itu didikte sama sutradara di ini nanti ketemu ini. Jadi sekarang harus banyak persoalan. Karena banyak persoalan kalau kita lutur makanya improvisasi pada di intro nggak ada kan tadi kita sudah pinter nggak pakai naskah lutur nggak pakai naskah ya sutradara yang naskah kan tadi ketemu sudah jadi mas itu lutur jadi lakonnya apa Sarip kok ketemu iki oke namanya Mbak Sarip nah itu lutur mas jadi tidak ada sekolahnya, pengalamannya di gedung-gedung luar kota pada saat itu pun belajar. Jenengan artinya sampai sekarang tetap akan mempertahankan seniman ludruk yang tradisional ya Mas. Iya, saya tetap pengen nggak pengen ke yang koyo wong-wong tiba-tiba. Tetap itu Mas Said ya, tetap bertahan untuk tradisional ya. Iya betul. Itu okay tradisional itu. Tadi sore itu juga gede-gede nyinden sore. Nah itu orang nanggap ludruk. Itu lah ludruk mas. Kalau ludruk langsung main tari-tari ya gak ada yang repot, gak ada hitungannya bukan ludruk mas. Itu hanya kalau di akal-akalan lah. Ada salah satu panitia pernah tak gitu kan. Akhirnya akhirnya orang apa ya ludruk apa sampai ya permisi mas ya. Ludruk apa Pak Said? Aku gak melok, aku nonton. Pas aku aku nonton ya apa lutur ki peno kampungku. Kalau Pak Said, kalau jenengan nama panggung jenengan sinten Pak Said? Saya Cak Said Kelana. Wah. Itu memang Pak Said Kelana. Memberi nama itu Bakron Mustajib. Kon jeneng Said Kelana. Bakron Mustajib itu sinten Pak Said? Almarhum sutradara permain watak. Ludruk RRI. Kedua kan dia di ludruk berapa? Itu bisa 11 bahasa. Orangnya itu Mas. Madura bisa, Jepang bisa. Wih, tinggal di Jalan Lasem. Oh. Jalan Lasem ini dulu kan tempatnya orang asing mas. Dia maklar uang dolar. Jalan Lasem Surabaya. Aslinya orang Mojosari. Itu jadi sakera enak. Jadi lurah sembarang itu Bakron Mustajib sutradara RRI. Akhirnya dia pensiun, bukan pensiun. Dia RRI buat ludruk Susana. Oke. Terus lagi jenengan kok bisa ludruk itu Pak Said lulusan dari sekolah pendidikan ludruk atau memang jenengan otodidak? Tidak ludruk saya aja. Otodidak berarti iya, belajar langsung dadi. Kenapa? Sering memperhatikan sutradara ini dan ludruk nonton ludruk. Saya memperhatikan oh gini karakternya orang ini. Karakternya kalau jadi bapak ini, kalau jadi lurah ini ya. Kalau jadi itu begitu mas. Oke, terima kasih. Ludruk itu jangan buat mana. Siapa bilang ludruk udah tidak, masih ada sekarang loh daerah Diriorejo, Wiyung, daerah Surabaya, seperti daerah Malang, Pandaan, itu Jember, Malang itu masih ada ludruk. Siapa bilang ludruk udah? Karena sudah tidak ada gedok, lahannya di Surabaya itu nggak ada untuk gedok gitu. Dan sekarang ditunjang banyak media, banyak TVRI, banyak Sebarang itu ludruk. Bilang kalau ludruk ngomong ludruk mas, gadang remo itu ludruk.
Saya pernah debat dengan teman yang satu frekuensi yang sudah namanya top. Kan gaya lutut bener lutut lah. Menang dia kenapa? Karena jangan asal payu oleh duit. Jaga mutu luturmu. Namanya lutur kita pertahankan. Kamu berangkat dari lutur. Nah itu loh mas. Dan cerita lutur. Siap. Lutur gitu mang. Ya kesenian tradisional. Kesenian tradisional. Ceritanya ya bisa lutur gak buat cerita sehari-hari bisa. Kenapa enggak bisa? Tapi jangan lupakan kadang-kadang orang minta lakon syarif. Ya itu lakonnya, tapi ya kita pola sutradaranya, tinggal sutradaranya bagaimana perkembangan, bagaimana mengembangkan ini. Tapi sekarang sudah banyak kemajuan, banyak musik elektronik gitu loh Pak. Oke, Pak Said. Ya. Oke, mungkin pagi ini kita Pak Said ngomong-ngomong gitu sebentar. Besok kita lanjut ke tema yang lebih lanjut Pak Said. Oke. Yaudah dah Mas. Yuk. Oke.